Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi kami, yaitu e-government. Aplikasi ini adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat. Kami dari kelompok 3, anggota kami adalah Bintang Triatmaja, ada Rafli Abdul Bayhaki, ada Nevada Prido, ada Reni Yuniarti Putri, dan saya sendiri Primus Lekoy. Latar belakang yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun di era digital ini, masyarakat semakin mengandalkan teknologi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan pemerintah. E-government atau pemerintahan elektronik adalah salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. E-government memungkinkan proses administrasi pemerintah dilakukan secara elektronik sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pemerintahan. Selain daripada itu, di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa aplikasi e-government yang dikembangkan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketidakmerataan akses internet, kurangnya literasi digital di beberapa kalangan masyarakat, serta masih terbatasnya jumlah layanan yang dapat diakses secara online. Oleh karena itu, pengembangan e-government berbasis desktop dan web yang sederhana, cepat, dan mudah digunakan sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi digital dan pemerintahan. Dan ini merupakan tantangan dan peluang pengembangan e-government di Indonesia. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas presentasinya, Pak Primus Sandi. Saya lanjutkan untuk presentasi ini. Solusi inovatif pengaduan masyarakat. Salah satu aplikasi sederhana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang dikembangkan dengan C# dan Net Framework. Proses pengaduan yang selama ini dilakukan secara manual dan harus datang ke kantor pemerintahan, kini bisa digantikan dengan aplikasi berbasis web atau desktop yang dapat diakses kapan saja atau di mana saja. Dengan aplikasi semacam ini, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai pengaduan masyarakat seperti kebersihan publik, ketertiban, perihal masyarakat publik, dan lainnya. Next. Untuk rumusan masalah ini kita ada 3. Yang pertama, bagaimana cara kita mengimplementasikan aplikasi pengaduan masyarakat dengan menggunakan C# dan Net Framework. Dan yang kedua, apa saja sih fitur utama yang harus ada dalam aplikasi pengaduan masyarakat untuk memudahkan pengguna dalam membuat pengaduan. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengolahan pengaduan oleh pemerintah. Next. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu C#. Kita bahas ya. Pengertian C#. Menurut Margaret Course, C# adalah bahasa pemrograman berbasis objek yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggabungkan kekuatan dari bahasa C++ dan Visual Basic. C# memiliki karakteristik yang berupa dengan bahasa pemrograman Java. Ross juga menjelaskan bahwa C# mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau disingkat OOP, di mana OOP merupakan pendekatan yang berfokus pada objek. Terutama dari OOP adalah menyederhanakan, mengembangkan perangkat lunak dengan mengikuti model yang ada, dengan menganggap setiap elemen dan masalah sebagai objek yang bisa terdiri dari beberapa objek lebih kecil. Next, pengertian Net Framework. Net Framework adalah platform yang digunakan oleh pengembang untuk membangun aplikasi berbasis Windows. Platform ini menawarkan berbagai pilihan, termasuk aplikasi desktop
Contohnya seperti Windows Forms, aplikasi berbasis web, ASP.NET, hingga penggunaan sistem XML.NET merupakan platform pengembangan yang digunakan oleh jutaan pengembang untuk menciptakan aplikasi dan layanan di berbagai masyarakat dan sistem operasi dengan nilai kerja yang optimal dan meningkatkan produktivitas pengembang. Dengan kecepatan yang luar biasa, aplikasi yang dibangun untuk Windows, iOS, dan Android dapat berjalan secara natif, memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan perangkat yang ada. Sekian dari saya lanjutkan kepada Pak Bintang, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Next. Uh, Next. Oke, implementasi aplikasi. Aplikasi pengaduan masyarakat adalah salah satu wujud implementasi government yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau laporan mengenai layanan publik. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman C# dan .NET Framework. Komponen utama yang ada dalam aplikasi ini antara lain ada form, container controls, command control, button, dan menu event, message box, custom dialog, variable, konstanta, operator aritmatika, dan tipe enumeration, enum. Next. Kemudian untuk form, form merupakan komponen utama dalam aplikasi Windows Form. Windows Form yang berfungsi sebagai wadah bagi semua kontrol. Aplikasi pengaduan masyarakat memiliki form utama, yaitu digunakan untuk input dan tampilan data pengaduan. Serta form ditambahkan seperti form tentang dan form bantuan untuk menampilkan informasi pendukung aplikasi. Nah, untuk tampilannya kayak gini. Next. Oke, container control. Container control seperti panel dan group box digunakan untuk mengelompokkan kontrol yang menggunakan yang memiliki fungsi serupa. Misalnya, kamu bisa menggunakan panel untuk menampung semua kontrol terkait input data pengaduan agar lebih terstruktur dan mudah dikelola dalam menermuka pengguna. Next. Kemudian ada command control. Command control adalah kontrol standar yang sering digunakan dalam aplikasi Windows Form. Pada aplikasi pengaduan masyarakat, command control yang digunakan antara lain adalah text box untuk memasukkan data seperti NIK, judul, dan deskripsi pengaduan. Combo box digunakan untuk memilih kategori pengaduan. Dan ada date time picker untuk memilih tanggal pengaduan. Serta button untuk menjalankan perintah seperti mengirim data dan mereset data. Next. Terima kasih kepada rekan rekan Bintang telah menjelaskan. Slide selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk button and menu event adalah mekanisme yang menghubungkan aksi pengguna dengan respon aplikasi. Misalnya, ketika pengguna mengklik tombol kirim, event klik akan menangani pengiriman data, pengaduan, dan pula menu event dapat digunakan untuk memunculkan menu tambahan seperti bantuan atau tentang aplikasi. Contoh implementasi gambar ada di sebelah kanan. Next. Lalu ada message box. Message box digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna seperti konfirmasi bahwa pengaduan telah berhasil dikirim atau jika ada input yang belum diisi dengan benar dalam aplikasi ini. Message box juga digunakan untuk menampilkan kesalahan atau peringatan jika pengguna lupa mengisi data yang diperlukan. Next. Custom dialog digunakan untuk menampilkan dialog yang lebih spesifik dan dapat disesuaikan, seperti dialog pengaduan yang memberikan opsi bagi pengguna untuk melihat detail pengaduan mereka atau melanjutkan pengaduan lainnya. Next.
Lalu yang terakhir ada variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang diinput oleh pengguna. Contoh variabel yang digunakan dalam aplikasi ini antara lain variabel untuk menyimpan nama pelapor, NIK, kategori pengaduan, tanggal, judul, dan deskripsi pengaduan. Variabel memungkinkan data tersebut diproses dan ditampilkan kembali oleh aplikasi. Contoh kodenya ada di sebelah kanan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan Rapli. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai konstanta. Apa sih sebenarnya konstanta itu? Konstanta adalah sebuah nilai tetap dan sifatnya itu tidak bisa dirubah ketika aplikasi itu sudah berjalan. Nah, kenapa konstanta ini tidak bisa dirubah? Karena ketika nanti itu bisa berubah-ubah, itu akan terjadi inkonsistensi data. Contohnya pada aplikasi layanan pengaduan ini, itu kita sudah buat mengenai kategori kebersihan, ketertiban dan keamanan, infrastruktur dan fasilitas umum, layanan publik, dan lainnya. Nah, untuk nilai-nilai ini itu tidak bisa dirubah oleh pengguna ketika ingin memilih kategori. Kenapa? Karena jika pengguna memilih kategori itu secara acak ataupun bebas, ketika itu sudah jadi, itu akan terjadi inkonsistensi data. Ketika sedang diproses itu akan sulit untuk dilacak dari aplikasi pengaduannya. Seperti itu. Bisa di next. Oke. Selanjutnya adalah operator aritmatika. Digunakan ya untuk melakukan penghitungan pada aplikasi. Nah, contohnya pada aplikasi layanan pengaduan ini ada di daftar pengaduan. Jika pengguna mengirimkan satu aduan, dia nanti akan terdapat di nomor satu. Dan jika nanti ada aduan, ada 10 pengguna yang mengadukan di layanan, itu nanti akan bertambah hingga 10 nomor. Dan di bawah ini juga ada total aduan, ada berapa banyak total yang aduan sudah diberikan oleh masyarakat agar bisa lebih jelas lagi. Dan jika nanti mungkin sudah terselesaikan untuk aduannya, maka nanti juga akan berkurang di total aduan dan di daftar pengaduannya tersebut. Seperti itu. Bisa di next. Lalu selanjutnya adalah enumeration atau enum. Biasanya digunakan untuk menetapkan nilai yang terbatas dan terorganisir. Biasanya ini dikombinasikan dengan combo box ya. Contohnya di sini kita membuatnya itu eh, di kategori untuk gender, male dan female. Ya, biasanya untuk memudahkan ketika sedang mengkategorikan jenis kelamin, semisal di jenis kelamin laki-laki itu nanti akan dibuat seperti apa surveinya. Nah, itu bisa lewat tipe enum ini dibuatnya seperti itu. Bisa di next. Oke, lalu kesimpulannya adalah aplikasi pengaduan masyarakat ini yang dikembangkan menggunakan C# dan juga .NET Framework telah berhasil memberikan solusi secara efisien dan mempermudah masyarakat ya untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan secara online. Jadi tidak perlu lagi harus offline datang satu persatu ya. Biasanya kan nanti akan menumpuk. Nah, dengan adanya aplikasi ini, masyarakat juga bisa memberikan aduan melewati online. Jadi bisa dari rumah. Makanya itu bisa meningkatkan efisiensinya. Dan juga penggunaan command control, message box, button event, dan form dalam aplikasi juga bisa memastikan antar muka pengguna lebih interaktif dan juga lebih mudah digunakan seperti itu. Dan juga sementara variabel, konstanta, dan operator aritmatika mendukung pengolahan data pengaduan yang lebih cepat dan terstruktur. Tanpa adanya variabel ini dan konstanta dan juga operator, mungkin untuk pengolahan data pengaduannya lebih rumit lagi karena sudah beda cara lagi. Nah, jadi aplikasi ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan oleh pemerintah. Jadi dari masyarakat juga bisa memantau ya untuk aplikasinya, pengaduannya itu seperti apa, sudah sampai mana, itu juga bisa. Dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, bisa di next.
Nah, lalu untuk sarannya, yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi aplikasi ini bisa terus diperluas agar layanan lebih mudah. Kenapa? Karena masih banyak daerah-daerah yang mungkin belum terjamah teknologi atau kurang teknologi. Nah, kita bisa mulai dengan layanan aduan masyarakat ini agar bisa lebih efisien lagi untuk memberikan aduan ataupun laporan terhadap pemerintah. Nah, lalu juga untuk literasi digital masyarakat itu harus ditingkatkan agar layanan pengaduan masyarakat dapat digunakan secara optimal. Jadi tidak hanya teknologi yang meningkat, tetapi juga dari SDM-nya juga harus bertambah gitu. Nah, dari kita itu tugasnya harus bisa memberikan literasi ya atau edukasi terhadap masyarakat agar bisa mengoperasikan aplikasinya itu dengan baik, tidak bingung. Lalu juga dari masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan rutin terkait penggunaan sistem dan perangkat digital. Kenapa? Karena aplikasinya kan pasti nanti akan mengalami yang namanya upgrade ataupun update ya fitur-fiturnya. Dan itu kita harus juga memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa ada fitur yang ditambah ataupun ada update. Jadi mereka juga bisa mengeksplor lebih lanjut. Dan kita juga sadar bahwa aplikasi ini banyak memiliki keterbatasan. Nah, makanya kita juga sangat terbuka sekali untuk meningkatkan fungsionalitas dan juga kinerja dalam pembuatan layanan aduan masyarakat ini. Mungkin itu untuk presentasi dari kami ya. Saya kembalikan ke Pak Primusandi. Demikianlah eh, presentasi dari kami terkait dengan aplikasi e-government. Dan selanjutnya kami sudahi presentasi ini dan selamat malam untuk kita semua.